Selanjutnya, orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Zainuddin SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Ketua Komite, Bapak-bapak para imam masjid sewilayah kota dan sekitarnya, orang tua siswa, apa kabar? Selamat datang. Saya lihat Bapak Haji Kadir ingat nikah. Lihat Bapak Kapolsek ingat pula pajak belum dibayar. Baik, ini adalah selipan acara yang biasa kita lakukan di kampus-kampus besar. Orasi itu bermakna agitasi, mengajak, memotivasi, mendorong. Apa yang kami motivasi, apa yang kami dorong, apa yang kami mengajak adalah anak-anak kita yang ada di luar. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan alam materi ini, maka layak untuk kami berikan semacam nasihat terakhir seperti yang biasa dilakukan oleh Bapak Haji Kadir kepada calon pengantin. Maka izinkan kami untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada anak-anak kami, sedikit motivasi supaya mereka bisa menjalani derasnya kehidupan di masa-masa setelah mereka menyelesaikan studinya di sini. Kami akan menguraikan 4 kata yang menjadi tema daripada acara kita pagi hari ini, yaitu kata tangguh, akhlak, berakhlak, kemudian intelektual, dan mendunia. Saya akan mengawalinya dengan sebuah fakta bahwa negeri kita Indonesia oleh banyak pengamat bisa dikatakan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dari berbagai macam sisi, terutama beberapa masalah pokok. Yang pertama adalah lapangan kerja yang semakin sempit. Kemudian masalah kedua adalah kesulitan ekonomi. Masalah ketiga adalah krisis kepemimpinan. Masalah berikut adalah lingkungan hidup. Dan mohon maaf, bukan bermaksud menyinggung, ini yang banyak beredar di sekitar kita, retaknya rumah tangga. Itu kesimpulan dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi dan nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita yang akan menyelesaikan studinya di alma mater ini. Karenanya layak kami titipkan 4 kata yang ada di depan itu kepada mereka melalui orang tua masing-masing dan para tokoh serta pemimpin di Kecamatan Santri Rampas. Karena mereka lah nanti yang akan menggantikan kita semua yang sudah menjelang masuk liang lahat. Anak-anakku sekalian dan para orang tua serta hadirin yang saya muliakan, yang pertama kata tangguh. Tangguh ini bermakna kuat, baik secara fisik maupun secara mental. Para pondok kita, pendiri bangsa kita menitipkan 2 bait dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangunlah jiwanya itu tugas para guru, para mentor, sedangkan bangunlah raganya tugas Bapak Ibu. Kami mengambil peran bagian jiwa, Bapak Ibu mengambil peran bagian raga. Karenanya kami mendidik isi kepala mereka, Bapak Ibu mendidik bagian yang tidak kami sentuh atau mengambil bagian yang tidak kami sentuh. Pertanggungjawabannya masing-masing nanti. Bapak Ibu mengambil tanggung jawab sebagai orang tua, kami pun mengambil tanggung jawab sebagai guru.
Bila mereka gagal, gagalnya kita bersama, suksesnya mereka, sukses kita bersama. Maka penting sekali komunikasi antara orang tua dan guru dengan madrasah itu selalu dibangun supaya sinkron. Apa yang menjadi keperluan anak menjadi kita maklumi secara bersama, dan penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah. Kemudian anak-anak ini nanti akan berangkat ke kota-kota besar. Mereka kuliah, sebagian mungkin juga kursus. Bagaimana cara kita mempersiapkan mereka supaya tangguh? Saran kami yang pertama, tolong kurangi mereka punya kemanjaan. Di kota, Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, semua alat transportasi sudah disiapkan. Ojek online ada, mobil online sudah ada semua. Tidak perlu kita membawa mereka ke dalam masalah baru dengan cara membelikan mereka sepeda motor. Karena kalau mereka diberikan sepeda motor saat kuliah, 50% Bapak Ibu sudah menyumbang kegagalan. Biarkan mereka berjuang untuk berebutan tempat di bis kota. Biarkan mereka berjuang untuk datang tepat waktu di halte-halte bus supaya mereka bisa ke kampusnya. Bukan karena Pak Guru tidak sayang, bukan. Bedakan antara sayang dengan cara mendidik. Orang-orang besar yang terlahir sekarang yang menguasai media Indonesia, menguasai ekonomi, itu adalah orang-orang yang terlahir dari pinggir kali, yang terlahir di bawah kolong jembatan dan lain-lain. Mereka dulu susah. Tidak ada yang lahir di atas permadani. Kalaupun ada, itu pengecualian. Karenanya kami berharap para guru di sini bawa anak-anak ke kota tempat yang mereka sukai dengan fasilitas yang diperlukan saja, bukan yang diinginkan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan memang benar-benar diperlukan, sementara keinginan itu adalah datang dari nafsu. Sudah punya HP satu minta dua, sudah punya laptop satu minta dua, ternyata dikasih pacar yang satu. Jangan bilang betul. Jadi tangguh itu mental. Ini sikap mental. Supaya apa? 5 tahun ke depan ketika mereka sudah selesai kuliah, mereka bisa mengarungi hidup dengan profesi apapun yang mereka geluti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berakhlak. Bapak Ibu, kalau kita punya rumah, batanya sudah naik, kemudian atapnya sudah jadi, boleh tidak kita tidur? Boleh. Tapi hanya sebatas itu. Fungsionalnya iya, sudah bisa dimanfaatkan, tetapi belum indah, belum set, belum plester, belum set, belum macam-macam. Ilmu yang kita kasih ke anak-anak itu adalah bangunan tadi, fondasinya, dindingnya, atapnya dan lain-lain. Akhlak itulah yang menjadi pemanisnya. Jangan heran ada orang berilmu, mohon maaf, ada orang tua dulu kemudian dia ambil nasi lewat dari kepalanya. Profesor, kurang berakhlak. Indonesia tidak menyukai yang begitu. Kita memerlukan memang banyak orang pintar, tapi lebih baik lagi kalau pintar plus baik. Berapa banyak ayat Quran yang memposisikan orang beriman menjadi tidak beriman gara-gara tidak berakhlak. Akidah, yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di ujungnya, di puncaknya ada akhlak. Contoh kasus, Bapak Imam sementara wirid ya, tiba-tiba matanya terbuka, ada seorang buta yang lewat, mau jatuh ke jurang. Yakinnya dia kepada Allah baik, tapi lebih bagus kalau beliau meninggalkan zikirnya dulu, pergi tolong orang yang buta tadi. Itu akhlak itu. Bagaimana kalau Bapak Imam tetap tidak mau pergi tolong? Tidak salah, tidak berdosa juga, tapi kurang baik. Kira-kira begitulah perumpamannya. Orang berilmu, silakan dia melakukan tugas keilmuannya, tapi lebih baik kalau diselipi dengan kebaikan, supaya indah dipandang. Kemana-mana dia diterima, welcome bagi banyak orang.
tidak menyakiti perasaan, terutama perasaan orang tuanya. Berapa banyak anak yang mengirimkan orang tuanya ke panti-panti asuhan. Ada sebuah cerita, ibu datang dibawa ke panti asuhan, ini ibu kandung ini. Lalu ditelepon sama anaknya. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Bagaimana keadaan ibu? Alhamdulillah nak, saya baik-baik saja. Tapi kalau boleh saya sarankan, bawa nanti ke sini 1-2 AC. Untuk apa? Dia bilang, supaya nanti kalau anakmu mengirim engkau ke sini, kau tidak kepanasan. Itu doa ibu supaya Anda juga diperlakukan sama oleh anaknya nanti. Apa yang kita lakukan hari ini pasti akan berbalik ke kita, cepat atau lambat pasti terjadi. Maka hiasilah ilmu yang kita miliki itu dengan akhlak. Jangan lupa ibu-ibu tolong kontrol terus anaknya kalau sudah kuliah. Jangan mudah percaya dengan mereka punya istilah-istilah baru yang membingungkan. Saya pun, Bapak Kepala, Pak Jafar juga bingung mungkin. Ini istilah apa lagi nih? Ternyata mereka sedang membuat kita bingung supaya tetap kirim uang. Padahal tidak diperlukan. Itu akhlak. Lalu yang ketiga, ada intelektual. Beberapa hari lalu saya menonton video anak Cina. Mohon maaf, ada teman-teman yang ada di sini barangkali. Anak saya di sini, dia bercerita. Dia berteman dengan 6 orang. Teman main gamenya. Saya juga tidak tahu main game apa yang mereka lakukan di sana. Yang jelas ada tahapan-tahapannya. Siapapun yang mencapai tahap tertinggi dia adalah pemenangnya. Tapi anak ini oleh ibunya hanya diberikan waktu 1,5 jam setiap hari. Sementara teman-temannya paling kurang 6 jam habis waktunya main game. Lalu teman-temannya panggil dia, kawan, kenapa engkau bermain hanya sedikit saja? Dia bilang, begini, kalian boleh memenangi etape-etape dalam game ini, tapi saya, kalian boleh menang main game yang di virtual di dunia digital itu, tapi saya sudah menang di dunia nyata. Saya ketika selesai main 1,5 jam tadi, 4,5 jamnya saya gunakan untuk membaca, mengaji dan lain-lain. Kalian boleh juara di game, saya sudah juara, bisa membaca 2 buku, saya sudah menghatamkan Quran, saya sudah menghafal sekian, lebih banyak kelebihan yang dia miliki. Anda menang di dunia maya, saya menang di dunia nyata. Maka nasihat kami kepada anak-anak sekalian yang sebentar lagi akan ke kota-kota besar untuk kuliah adalah tolong jangan membuang-buang waktu yang membuat kalian menyesalinya nanti. Budaya literasi kita mohon sangat-sangat rendah. Membaca kita kurang. Berdialog kita dengan Allah melalui Quran kurang. Apalagi melaksanakannya. Akibatnya adalah daya intelektual kita kalah bersaing. Ketika kita tes CPNS, berapa banyak yang berguguran? Itu karena apa? Kita kurang baca. Baca apa saja, karena kata pertama dalam Quran adalah Iqra. Intelektualnya adalah kalian sudah menyelesaikan etapa yang ada di sini di dunia nyata, bukan dunia maya, dan lanjutkan nanti 4 tahun. 4 tahun tidak terasa. Datang ke kampus, pulang pergi, ketemu dosen yang galak, ketemu dengan pacarnya, ketemu dengan temannya dan lain-lain, maka waktunya habis. Begitu selesai, saya belum bisa ini, belum bisa itu, lewat, selesai yang punya waktu. Jadi gunakan waktu kalian yang 4 tahun nanti itu secara maksimal untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kemampuan. Dan yang terakhir adalah mendunia. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku, dunia kita sekarang semakin kecil. Kita orang Indonesia belum pernah mengunjungi suku paling primitif di bumi yang ada di Indonesia, namanya suku Korowai. Tapi orang Arab sudah datang ke sana. Kita mungkin termasuk Bapak Haji Kadir belum pernah berani pegang itu komodo, tapi orang Arab sudah pernah memegangnya. Kenapa? Karena dunia semakin kecil, semakin mudah untuk orang-orang bermobilisasi. Karenanya anak-anakku sekalian yang akan sebentar lagi meninggalkan Manggarai Timur, saya tantang kalian, kami semua guru di sini tantang kalian, bawa dirimu ke sudut-sudut dunia yang tidak pernah disangka sebelumnya.
Siapa tahu nanti suatu ketika Bapak Ibu yang ada di sini, termasuk saya, pergi haji, kalian dapat tugasnya. Siapa tahu saya datang ke Paris suatu ketika, kalian sementara berada di Sorbonne. Siapa tahu ketika saya sedang menonton pertandingan Barcelona, kalian sementara menggeluti seni lukis di pinggiran kota yang berhadapan dengan Afrika. Saya tantang kalian bekerja di kapal-kapal pesiar yang semakin banyak di Labuan Bajo. Peluang terbuka buat kalian. Rangkulah dunia, bawa dirimu secara baik untuk menaklukkan dunia. Jika hari ini ayah dan ibumu adalah petani, buatlah dirimu menjadi kebanggaan mereka. Jika ayah dan ibumu hari ini adalah pegawai negeri, para polisi, tentara, dan lain-lain, buat kehormatan mereka bertahan. Jangan bawa percak ke dalam kehidupan mereka. Jangan bawa noda ke dalam kehidupan orang tua kalian. Malu kalian kepada dirimu, malu kepada Allah, dan malu juga kepada orang tuamu. Jangan buat rusak nama baik orang tuamu dan sukumu. Itu kesimpulan dari nasihat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.